Ketiga tentang doa di sujud yang terakhir. Ya. Sebetulnya di hadis Nabi SAW tidak menyebut secara spesifik sujud terakhirnya. Nabi sebutkan itu sujud. Jadi misalnya aqrabu ma yakunu bihil abdu ilallahi wa huwa fis sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah yaitu pada saat dia sujud. Jadi semua sujud, semua sujud. Bukan hanya pada sujud yang terakhir saja. Mengapa seorang hamba itu paling dekat kepada Allah ketika dia sujud? Rasulullah SAW memahami firman Allah yang terdapat ayat terakhir surah Al-Alaq. Kan di ayat terakhir surah Al-Alaq Allah berfirman wasjud waqtarib. Firman Allah di ayat terakhir surah Al-Alaq wasjud waqtarib. Sujud dan mendekatlah. Nabi memahami berarti ketika seorang hamba itu sujud maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan posisi orang yang salat, berdiri, ruku, duduk, sujud. Yang paling rendah itu sujud. Semakin seorang hamba itu merendahkan diri kepada Allah, semakin dia dekat. Ketika kita ruku, posisinya lebih rendah daripada berdiri. Ketika kita duduk, posisinya lebih rendah daripada ruku. Tapi ketika kita sujud, itu posisi yang paling rendah di dalam salat. Maka pada saat sujud, dekat sekali seorang hamba itu kepada Allah SWT. Maka Nabi lanjutkan, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, perbanyaklah doamu. Kita boleh membaca doa-doa yang meskipun tidak disebutkan Nabi pernah baca di dalam sujudnya. Ya, asalkan doa itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Kita bisa membaca misalnya Rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita bisa membaca itu. Kita juga bisa membaca doa yang bahkan tidak ada di Al-Quran, doa tidak ada di hadis, asalkan kandungannya itu memang hanya ditujukan kepada Allah saja. Misalnya minta hidayah, minta rezeki, kan hanya ditujukan kepada Allah saja. Boleh kita minta itu. Nah, tapi kalau misalnya doa itu bisa diminta juga kepada manusia, maka tidak boleh kita baca. Misalnya dicontohkan Pak di kitab-kitab fikih, tidak bisa orang meminta Allahumma zawwijni bi fulana, ya Allah nikahkan saya dengan si fulana. Itu tidak boleh, karena kita bisa minta sama manusia, ya nikahkan saya dengan fulana. Tidak bisa kita minta di dalam sujud itu Allahumma a'tini sayyaratan jadidatan, ya Allah beri saya mobil yang baru. Tidak bisa, karena kita bisa minta mobil baru itu kepada manusia. Ya, tapi kalau yang memang hanya permintaan yang hanya bisa ditujukan kepada Allah, boleh kita baca di dalam sujud. Termasuk 3 contohnya tadi. Nah, misalnya meminta husnul khatimah, ya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah kami mohon kepadamu husnul khatimah. Itu bisa kita minta kepada Allah SWT. Atau kebalikannya, mohon dilindungi dari su'ul khatimah, boleh. Kita minta ketetapan iman, silakan. Minta rezeki, dan di luar itu pun bisa kita minta kepada Allah SWT di dalam sujud kita. Sekali lagi, bukan hanya pada sujud yang terakhir, tapi di semua sujud di dalam salat kita. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Bisa.